Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini adalah seorang yang hidupnya dia berikan penuh di dunia kedokteran dan kesehatan. Jalan hidup membawanya menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Kerja di bawah Kepresidenan Joko Widodo. Ini dia Ibu Nila Farid Muluk. Silakan Ibu. Ibu, terima kasih sudah datang ke sini. Baik, apa kabar Ibu? Insya Allah sehat ya. Saya begitu ketemu Ibu, saya ingat peristiwa 5 tahun lalu. Oh. Ibu nyaris jadi menteri. Masih ingat peristiwa itu, Bu? Ya tentu saja, kalau peristiwa kita selalu ingat ya. Sekarang rupanya baru benar-benar jadi menteri. Apa yang berbeda sekarang dan 5 tahun lalu, Bu? Mungkin saya kira saya merasa beruntung karena 5 tahun yang lalu itu saya memperoleh juga satu tugas, yaitu menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs. Yang saya kira muka MDGs itu adalah kesehatan. Kalau lihat proses itu, ini bridging, lalu kemudian ini waktu yang tepat untuk menurut Ibu. Saya adalah demikian. Karena saya pernah baca Pak Farid Muluk bilang kita sudah tutup buku tentang cerita yang 5 tahun lalu itu. Dan sekarang adalah buku baru, Ibu. Lalu kita memang ada lihat berita pada waktu itu. Coba kita lihat berita ini. Dan saya minta komentar Ibu Nila. Nila Muluk ditolak SBY, diangkat Jokowi jadi Menteri Kesehatan. Mungkin boleh, karena ini peristiwa yang sudah diketahui oleh umum, Bu. Mungkin bisa diketahui waktu itu apa yang terjadi ketika Pak Jokowi menunjuk Ibu. Saya kira tidak ada apa-apanya. Beliau hanya memanggil pada waktu itu tanggal 24. Jadi Jumat pagi saya ditelepon oleh Pak Andi Wijayanto. Ibu ada di Jakarta? Terus saya jawab ada. Saya sedang mau menuju pekerjaan saya. Kebetulan saya harus ke rumah sakit Aini dan kebetulan saya ada janji dengan Helen Keller International. Dan Ibu bisa ke istana. Beliau mengatakan, ya tentu saya agak terkejut. Tapi oke, saya bisa datang 9:30, saya pikir, dan tentu pertama kali saya menelpon kembali suami saya dulu. Luar biasa, dan ini adalah satu-satunya pasangan suami istri yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, Pak Farid Ahmad Muluk dan Ibu. Apa rasa pengalaman seperti itu? Begini, barangkali saya dulu adalah seorang dosen atau staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya dokter mata dan saya mendalami waktu itu tentang kanker mata. Jadi saya adalah memang dosen pada waktu itu. Ketika suami saya diangkat menjadi Menteri Kesehatan, tentu saya harus mendampingi sebagai istri beliau pada waktu itu, dan saya tidak bisa menerima kalau hanya sebagai pendamping untuk menemani acara-acara formal dan sebagainya. Jadi bagi Ibu sebetulnya ini tidak baru lagi, dan ketika terjun pada saat ini rasanya sudah bisa total, tidak perlu belajar dari awal lagi, bukan? Saya kira belajar itu selalu ada. Kita tidak pernah ada yang sempurna. Ini jawaban seorang dosen. Iya Ibu, dan saya kemudian tidak heran ketika Ibu diangkat, banyak sekali komplimen. Saya ingin bacakan sebuah komplimen dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Dia, maksudnya Profesor Nila, orang cerdas yang terbuka terima masukan. Sudah tepat Presiden RI Jokowi memilihnya jadi Menkes. Ibu, tanggapi? Barangkali saya harus berterima kasih kepada ibu saya yang sudah memberikan, mungkin akibat beliau memberikan ASI kepada saya. Jadi saya kira saya tidak pernah menghitung IQ saya, tapi kalau saya bisa menamatkan sekolah kedokteran, pasti IQ saya di atas rata-rata, tapi tidak jenius saya kira. Apalagi di UI, bukan? Ketat pada saat itu. Ya, saya kira. Ibu, sekarang justru ketika Ibu menjadi Menteri Kesehatan, orang mengatakan Indonesia sehat itu ada di tangan Ibu, Ibu Nila. Lalu kemudian kita bercerita tentang beberapa kehebohan ketika meluncurkan kartu sakti kemarin, Kartu Indonesia Sehat.
Betul. Banyak orang sudah paham, tapi banyak juga yang mungkin ingin tahu Kartu Indonesia Sehat itu apa persisnya. Sebenarnya mari kita melihat kembali pada tanggal 1 Januari 2014 itu ditetapkan adanya jaminan kesehatan nasional. Betul. Dan yang mengelola adalah BPJS. Januari 2014. Itu diketok. Dan kemudian kita melihat ke belakangnya lagi, sebelumnya memang kita sudah mempunyai suatu asuransi. Ini adalah universal health coverage, artinya universal health coverage setiap warga negara terbuka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan akhirnya 2014 ini diketuk menjadi jaminan kesehatan nasional. Menjadi jaminan kesehatan nasional. Ya. Kembali ke KIS, lalu apa kemudian sampai ke KIS ini? Nah, sebelum ke KIS mungkin saya menjelaskan dulu. Jaminan JKN ini adalah diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu bayar, yang disebut PBI. Jadi penerima bayar iur. Penerima bayar iur. Ya, itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi dari anggaran APBN. Tapi ada seperti, ya maaf, seperti saya atau Bapak kan, saya sudah askes ya. Betul. Tapi jadi langsung memang masuk. Tapi ada tentu orang yang mampu, yang disebut nanti non-PBI ini. Artinya memang mereka membayarkan iurannya kepada BPJS. Dan mereka mempunyai kartu asuransi. Kartu asuransi ya. Ibu Nila, saking banyaknya proses ini, jadi banyak juga nama. Penjelasan ini supaya kemudian penonton kita tidak bingung. Kira-kira begitu, karena kemarin kan ada begitu banyak cerita. Ini sebetulnya soal lama tapi dipakai baju baru. Kira-kira kita akan bicarakan lagi setelah ini.